Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gerakan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas salah satu video dari Gus Fuad Pleret yang kemudian itu berinisiatif melakukan surat terbuka kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Yahya Khalil Stakuf, di mana Gus Fuad Pleret ini menunjukkan sebuah sikap tegasnya. Kita tahu bahwa Gus Fuad ini adalah salah satu warga NU, pimpinan pondok pesantren yang mungkin memang dia tidak terlibat dalam NU secara struktural, tetapi sikapnya ini menunjukkan sesuatu hal yang memang sangat luar biasa, dan tidak semua orang-orang NU bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Gus Fuad Pleret. Dalam menyikapi polemik nasab habaib, memang Gus Fuad sejak dulu sangat tegas. Bahkan dialah orang yang boleh dikata pertama yang membuat suasana hiruk fiku habaib ini betul-betul kemudian menjadi viral ketika pada salah satu ceramah beliau itu memberikan penegasan agar para habaib ya berhenti untuk berceramah, karena menurutnya hanya 1, 2, 3 orang yang kemudian dalam berceramah menurut Gus Fuad itu yang bisa mengedukasi umat Islam, dan itu kan berujung pada didatanginya pondok beliau oleh kelompok-kelompok habaib dan pengikutnya, dan terjadi cekcok di situ. Nah, disitulah kemudian menjadi semakin viral ini, ditambah dengan munculnya tesis Kiai Imaduddin Usman. Gus Fuad memang selalu berinisiatif untuk agar PBNU ini turun tangan menyikapi persoalan nasab habaib, karena kita tahu bahwa ya PBNU ini memayungi organisasi besar yang di dalamnya itu banyak kiai-kiai dan juga banyak habaib, dan yang menyoal persoalan ini sebenarnya bukan dari orang luar ya. Ini dari kalangan kiai NU, baik yang secara struktural maupun yang secara kultural, dengan habaib yang juga sebagian itu adalah NU struktural dan juga NU kultural. Maka boleh dikata ini adalah dalam satu jamaah yang memiliki perbedaan yang tajam terkait dengan nasab. Dan sikap Gus Fuad kemudian meminta agar PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf ya agar mengambil sikap tegas, tentu adalah sesuatu dari bisa dikatakan ini adalah klimaks dari upaya-upaya Gus Fuad Pleret untuk kemudian meluruskan ya nasab Ba'alawi dan memurnikan ya nasab para suriat Nabiullah Muhammad SAW. Tentu pertanyaan kita, apakah penting ya pengurus besar Nahdlatul Ulama merespon daripada surat Gus Fuad Pleret ini, dan apa implikasinya ketika misalnya PBNU itu menyikapi atau merespon surat daripada Gus Fuad Pleret, dan apa pula implikasinya ketika itu tidak direspon alias diabaikan. Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang perlu diberikan jawaban ya, setidaknya bahwa ya apa yang dilakukan oleh Gus Fuad ini ya memang bukan sesederhana yang kita bayangkan,
Karena memang sejak awal ya Gus Fuad memang ya cukup kritis melihat persoalan nasab para habaib ini. Dan jika kita tracking ke belakang, ya Gus Yahya itu kan pernah membuat statement ya ketika di masa-masa awal viral masalah nasab ini, bahwa katanya tidak perlu mempersoalkan catatan. Ya, kalau ada orang yang mengatakan mana catatan, ya katanya tidak usah mempersoalkan masalah catatan nasab Alawi itu. Cukuplah kita melihat fakta-fakta empirik bahwa banyak keberkahan-keberkahan yang ada di sana, banyak kitab-kitab yang dipelajari di pesantren yang menurutnya itu adalah karya para ulama-ulama dari kalangan Alawi atau dari kalangan habaib. Tetapi statement Gus Yahya ini tidak menyurutkan ya Kiai Imaduddin Usman, Gus Fuad Kler, Gus Paki untuk kemudian menghentikan upaya pencarian kebenaran terkait dengan nasab Ba'alawi. Jadi ketika pertanyaan bahwa seberapa penting ya PBNU harus merespon surat daripada Gus Fuad Pleret, ya menurut kita ini sangat penting ya. Setidaknya bahwa ketika PBNU turun tangan menyikapi persoalan nasab ini, ya tentu ini akan memberikan sebuah edukasi, karena bagaimanapun juga ya NU ini adalah organisasi besar yang di dalamnya banyak para alim ulama, para ilmuwan, para tokoh yang ketika mereka berkumpul untuk membuat keputusan-keputusan penting terkait dengan keumatan, keislaman, maka itu akan diikuti oleh para jamaahnya. Tetapi jika kemudian ini dibiarkan terus mengalir seperti ini, maka tentu ini bakal menciptakan suasana yang tidak harmonis ya. Karena bagaimanapun juga antara kelompok Kiai Imaduddin Usman ini dan kelompok habaib ya pasti untuk saat ini sudah mengalami kerenggangan ya luar biasa. Dan makin ke sini pendukung Kiai Imaduddin Usman CS ini semakin banyak kiai yang kemudian yang mulai menerima apa yang menjadi edukasi dari tesis Kiai Imaduddin Usman. Banyak juga pengurus-pengurus NU di daerah itu yang sudah mulai mengambil sikap tegas ya terkait dengan tesis Kiai Imaduddin Usman dalam bentuk ya menerima bahwa PR besar bagi Ba'alawi untuk kemudian menjawab ya, mendatangkan kitab yang bisa menjelaskan ketersambungan nasab mereka. Setidaknya ya situasi-situasi ini ketika PBNU merespon, maka sedikit akan menciptakan suasana yang mungkin sedikit agak redah masalah kisru nasab ini. Tetapi tuntutan daripada Gus Fuad agar PBNU kemudian mengeluarkan para habaib di struktur NU, ya tentu ini adalah sesuatu yang memang sulit ya bagi PBNU, karena bagaimanapun juga ya itu adalah kebijakan organisasi yang tentu diikat dengan aturan main anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tetapi terlepas daripada pendekatan legal organisasi, apa yang disampaikan oleh Gus Fuad setidaknya bahwa ini menjadi bahan refleksi bagi PBNU agar juga mau menyikapi persoalan nasab habaib ini secara kelembagaan atau secara organisasi. Sikap itu penting untuk memberikan pencerahan kepada umat dan khususnya kepada jamaah NU, karena jamaah NU lah sebenarnya yang paling banyak menerima dan memberikan tempat bagi keberadaan para habaib di Indonesia jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain yang biasa-biasa saja perlakuannya terhadap habaib.
Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.